gonta-ganti mobil demi dapetin gue. Nah, ini adalah salah satu cerita yang dikirim ke gue, dan ini ceritanya mirip-mirip kayak cerita kawan kuliah gue gitu guys. Dan gue akan menempatkan diri sebagai orang yang nge-DM gue gitu ya. Nah, langsung aja kita ngobrolin kisah nyata Are. Oke, langsung aja kita masuk. Jadi ceritanya ada cowok yang ngedeketin gue. Kita baru ketemu nih, karena sebelumnya ini kenalnya di aplikasi gitu guys. Hari pertama ketemu gue ngajak ke Pik ini ya, karena memang tempat tinggal gue deket Pik guys. Nah, dari sini udah kelihatan lumayan juga nih cewek kan. Hari pertama kita ngedate, dia bawa mobil Mercy. Dan itu kalian tahu mobil Mercy paling versi terbaru guys. Kebetulan gue nggak matre ngeliatin dia naik Mercy karena gue juga punya. Nah, udah 1 bulan kita deket, terus dia ini gonta-ganti mobil terus nih tiap minggu. Dan kalian tahu mobilnya itu bagus-bagus guys. Mulai dari Mercy yang pertama kali dibawanya, BMW, Mini Cooper, dan yang terakhir dia ini bawa Alphard. Ini cerita kalau di rumahnya ini ada 5 mobil. Yang Mercy sama BMW punya dia dong. Selanjutnya untuk yang Mini Cooper itu punya adeknya, dan yang Alphard itu mobil luas besar ini punya keluarganya. Dia cerita gitu, gue nggak mikir aneh-aneh sama sekali guys, karena ya udah gitu, gue dengerin aja gitu ya kan. Itu kayak hal biasa aja gitu menurut gue. Dia cerita ya gue dengerin gitu kan. Nah, karena udah 1 bulan deket, akhirnya gue cerita sama teman-teman gue dong, sahabat-sahabat gue yang lagi ngumpul gitu ya kan. Gue lagi deket nih sama cowok, kata gue sama teman-teman gue. Nah, terus namanya cerita sama cewek-cewek, isinya itu spice semua, dan dicari dong sama teman-teman gue di cowok kan. Gue nggak pernah kepo sama sekali sama cowok ini, karena memang nyaman aja sama dia. Penampilannya oke, ngobrolnya juga nyambung ya kan, dan orangnya juga sopan. Jadi gue nggak kepo, nggak mikir aneh-aneh gitulah ya. Intinya ya udah jalanin aja gitu ya kan. Dan ternyata setelah gue cerita sama teman-teman gue, dicari dong sama teman-teman gue nih cowok ya kan. Dan ini agak sinetron banget sih ceritanya guys. Menurut gue bahkan ini sinetron mungkin laku banget di FTP kalau masuk FTP. Langsung dikepoin, dicari-cari sama teman-teman gue, nggak ketemu sama sekali media sosialnya guys. Ada salah satu temen gue itu waktu itu lagi mau ke bengkel mobil dengan tujuan temen gue ini mau servis bulanan mobilnya ya kan. Habis itu ditaruhlah itu mobil, dia ini nunggu sambil mainan handphone guys. Dan nggak lama temen gue ini ngeliat cowok itu alias si gebetan gue lagi ngebonceng bapak-bapak. Diperhatiin terus tuh sama temen gue yang lagi di bengkel ya, yang lagi servis mobil. Kayaknya nggak asing ini cowok, kayaknya gue pernah lihat, tapi siapa, tapi gimana gitu ya kan. Akhirnya dia ini buka ini foto yang pernah gue kirim sama temen gue ini. Pas dilihat sama dia, wah ini bener, ternyata gebetan gue yang dilihat sama temen gue yang lagi di bengkel itu guys. Dan temen gue nggak mikir aneh-aneh waktu itu, cuma dia perhatiin aja itu cowok yang deketin gue kan. Nah, bapak-bapak itu yang digonceng kok ganti baju montir. Abis itu dia benerin mobil yang ada di sebelah temen gue itu, yang di sebelah tempat duduk temen gue. Dan di situ temen gue nyamperin lah si bapak-bapak montir yang benerin mobil dia ini kan. Dan dia tanya, maaf pak, saya mau nanya bapak ini siapa gitu ya. Dia nanya bapak yang barusan datang yang benerin mobil sebelah mobil dia yang lagi dibenerin gitu. Oh, bapak ini montir juga, kenapa non mau sama dia dibenerinnya? Terus gue jawab, enggak pak, pengen nanya aja, kalau boleh tahu juga tadi dia dianterin siapa ya pak ya. Terus kalian tahu bapak-bapak montir ini jawab apa? Itu anaknya non. Sebelumnya mohon maaf banget nih, video ini gue nggak ada niatan menyinggung pekerjaan apapun itu, sama aja yang penting halal barokah ya. Cuman di sini yang gue nggak habis pikir itu caranya yang salah guys. Habis itu teman gue langsung detik itu juga langsung chat gue, dan dia langsung bilang gue tahu sesuatu deh.
dia cerita awalnya gue nggak percaya. Akhirnya dia kirim foto pas cowok itu nyamperin bapaknya lagi siangnya waktu dia ngasihin bekal untuk makan siang bapaknya. Langsung difotoin temen gue dan dikirimin ke gue. Dan karena gue nggak percaya, teman gue langsung kirimin pas cowok itu datang lagi nganterin bekal makan siang bapaknya, difotoin dan dikirimin ke gue. Nah baru detik itu gue percaya apa yang diomongin temen gue itu. Ingat ya, di sini gue nggak ada niatan menghina sama sekali pekerjaan, cuman mau ngasih tahu aja kalau bapaknya ini seorang montir. Nah setelah tahu seperti itu, teman-teman gue kan banyak nih. Jadi mereka ini pada ngeservis mobil-mobil mereka di situ dan cari tahu ternyata memang bapaknya si cowok yang kenalan sama gue itu punya kunci bengkelnya guys ternyata. Dan kalau misalnya dia mau pulang sip malam, bapaknya ini selalu pegang kunci dan anaknya bisa masuk buat pinjem mobil orang yang lagi diservis di bengkel tersebut. Nah bisa kalian bayangin kan? Jadi alur ceritanya selanjutnya seperti apa. Langsung aja, kalau dipikir-pikir ini memang salah. Kalau misalnya gue jadi cowoknya juga akan minder gitu. Lagian ngedeketin yang gak setara gitu gak sih? Ngedeketin cewek yang gak setara gitu. Dan gue gak masalahin pekerjaan bapaknya apa. Cuma di sini yang mau gue tegasin cara yang salah karena dia ngebohongi gue secara nggak langsung, niatnya pamer barang-barang mewah untuk deketin gue dan itu bukan barang asli punya dia guys. Wah bisa kalian bayangin kan? Pelajaran untuk kita semua dari hal ini, jangan gitu guys ya. Nggak usah terlihat kaya kalau emang belum bisa, cukup tampil apa adanya, baik, tulus. Itu juga ada nilai plusnya juga untuk deketin seseorang. Gak harus cara yang salah kayak gitu, harus ngebohongin jadi orang punya ini punya itu kayak gitu guys. Ternyata bukan punya dia. Tampil aja beda, tampil aja biasa aja, apa adanya, digali skill kita apa yang bisa memikat itu cewek. Nggak harus ngebohongin orang gitu ya. Ini yang mau saya tegasin dari kisah ini. Jadi gue nggak ada niatan sama sekali untuk ngomongin untuk masalahin pekerjaan bapaknya ini montir atau apapun itu semua pekerjaan halal barokah, yang penting nggak mencuri ya kan. Nah cuman salahnya dia ini mamerin barang-barang mewah untuk deketin seseorang, itu yang salah. Nah jadi kalau bisa ya kita tampil apa adanya aja lah. Kalau memang belum punya gitu ya kita usaha. Oke, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran baiknya kalau mau punya sesuatu ya berusaha dan berdoa guys. Dan yang paling penting jangan gunakan kebohongan untuk bisa kenal sama seseorang, untuk bisa melakukan sesuatu yang lain gitu ya kan. Masih banyak cara lain kok untuk bisa kenal sama orang tersebut. Bisa dengan cara yang simple, dengan ngelucu, humoris, dan cara-cara lain masih banyak gitu ya kan. Kita tinggal mikir aja gitu caranya seperti apa kalau memang kita mau kenalan sama dia gitu, kalau memang kita serius gitu ya kan. Oke, gue nggak akan komentar banyak dengan hal ini. Gue cuman mau ngasih tahu banyak hal positif yang bisa kita lakuin tanpa harus berbohong. Mungkin sekian saja video kali ini, lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena biar kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Kalau kalian mau cerita pengalaman kalian juga, boleh banget langsung kalian DM aja IG, bisa ya. Linknya langsung aja kalian lihat di deskripsi box, karena sudah saya sediain di deskripsi box. Langsung aja kalian klik dan kalian ceritain aja cerita kalian apa gitu guys ya, di IG atau di kolom komentar juga bisa. Oke, mungkin sekian saja. Next kita akan bahas apa, langsung aja kalian komen di kolom komentar bawah. Mungkin sekian saja, see you next video, dadah.